Baik, sekarang saya akan mempresentasikan tentang materi UAS, Natural Language Processing. Nama saya Theodore Farrell Kendrick, NIM saya 210 40 10 734 dari kelas IFD 31. Baik, sekarang saya akan mereview dan menganalisis jurnal Learning Analytics State of the Art. Review jurnal internasional. Jurnal ini, oke, kita lanjutkan berikutnya identitas jurnal. Nah, berjudul Learning Analytics State of the Art. Penulisnya Marcela Hernandez, Ruben Morales, Carlos Ricardo Ramirez. Sumber International Journal on Interactive Design and Manufacturing, IGDEM. Dan DOI-nya Denny. Tanggal publikasinya pada 18 Juni 2022. Untuk link jurnalnya sudah saya lampirkan di sini. Ini ya untuk papernya. Dia berbahasa Inggris. Ada 23 halaman ya. Baik, untuk sekilasnya seperti itu. Kita lanjutkan sebagai pengantar terlebih dahulu apa itu learning analytics ya. Analytics ini adalah bidang yang menganalisis data mahasiswa untuk meningkatkan pembelajaran. Biasanya digunakan oleh institusi pendidikan untuk meningkatkan retensi mahasiswa, mengoptimalkan teknologi pendidikan, memberikan intervensi akademik berbasis data. Learning Analytics semakin berkembang dengan adanya big data dan artificial intelligence atau AI. AI. Dan metode- metodologi penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu pendekatannya menggunakan tinjauan pustaka terhadap berbagai proyek learning analytics. Sumber datanya adalah studi kasus dari 16 universitas yang menerapkan learning analytics dan fokus peninggalan peningkatan retensi mahasiswa, pengoptimal learning 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 system ya, mengoptimalkan dan tantangan yang dalam mengimplementasi learning analytics. Nah, hasil atau temuan utama, motivasi penggunaan learning analytics ini utamanya adalah untuk meningkatkan retensi mahasiswa, mengoptimalkan teknologi, meningkatkan kualitas pendidik pengajaran, mendukung akademik yang lebih baik. Nah, teknologi yang digunakan adalah predictive analytics, social network analytics, data visualization tools, machine learning, dan data mining. Tantangan dalam implementasi learning analytics itu sendiri adalah isu privasi dan etika, yaitu kekhawatiran terkait data mahasiswa, kemudian dua, kesiapan infrastruktur teknologi, yaitu pertimbangan di mana belum semua institusi memiliki sistem yang mendukung. Yang ketiga, keterlibatan dosen dan mahasiswa. Learning Analytics sering dikembangkan tanpa partisipasi aktif pengguna. Yang keempat, kurangnya standarisasi data, beragam format dan sumber data membuat integrasi ini sulit. Jadi lebih ke metode pembelajaran yang me- mengutamakan pemikiran kritis itu ya. Kemudian studi kasus universitas dalam jurnal ini yang mengimplementasikan learning analytics antara lain Arizona State University, ASU, ASU, ASU meningkatkan retensi dari 64 menjadi 75%. Kemudian Georgia
State University atau GSU menggunakan sistem prediktif meningkatkan kelulusan sebesar 11%, kemudian di Open University atau OU menggunakan learning analytics untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa. Purdue University dia mengembangkan course, course signal untuk identifikasi dini mahasiswa berisiko gagal. Um, jadi seperti les gitu ya. Jika ada sistem yang mengidentifikasi kalau mahasiswa kurang, nilainya kurang atau gimana, dia bisa mendeteksi. Kemudian teknologi Code Monterey eh, mengurangi tingkat dropout hingga 15% di universitas ini. Oke, untuk kelebihan dan sedikit ketutupan. Nah, ya. Untuk kelebihan dan kekurangan jurnal ini sendiri, kelebihan jurnal komprehensif dengan cakupan luas, berbasis bukti dan studi kasus yang nyata dari universitas-universitas tadi misalnya. Kemudian dia menyajikan tantangan dan peluang yang berimbang. Kemudian jurnal ini juga sudah sistematis dan formatnya sudah taraf internasional ya. Jadi lengkap. Kemudian kelemahan jurnal ini sendiri mungkin kekurangan data kuantitatif atau statistik. Kemudian minimnya pembahasan etika, penggunaan penggunaan data, kurangnya perspektif dari mahasiswa itu sendiri terkait pengalaman mereka dengan learning analytics ini sendiri. Oke, untuk kesimpulannya, learning analytics ini terbukti efektif dalam meningkatkan retensi dan kualitas pembelajaran. Tantangan utamanya masih berkisar pada privasi, kesiapan teknologi masing-masing universitas ya, dan keterlibatan stakeholder. Kemudian implementasi yang sukses membutuhkan kebijakan privasi yang jelas dan pel- keterlibatan semua pihak juga dalam universitas tersebut atau dalam eh, ya untuk rekomendasi berikutnya institusi harus memiliki kebijakan privasi yang ketat untuk bisa menerapkan learning analytics ini. Kemudian dosen dan mahasiswa harus terlibat dalam desain dan implementasinya, jadi harus effort juga ya. Kemudian untuk standarisasi data diperlukan untuk mempermudah integrasi sistem learning analytics. Lebih lanjutan diperlukan untuk bisa mengevaluasi dampak jangka panjang dari learning analytics. Jadi ini masih jangka pendek berarti ya. Baik, untuk referensinya ini, baik mungkin sekian review dan analisis dari saya untuk jurnal ini, Learning Analytics State of the Art. Ya, baik, akhir kata, sekian dan terima kasih.